lalu karena bosan harus belajar dan bekerja dari rumah. Tapi saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang salah satu tokoh filsafat, yaitu John Locke. Jadi John Locke ini merupakan filsuf dari Inggris. Beliau juga merupakan salah satu tokoh utama yang menggunakan pendekatan empirisme. Namun sebelum jauh ke pembahasan, apa sih itu empirisme? Jadi aliran empirisme itu merupakan aliran filsafat yang mana mereka menyatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman manusia. Nah, aliran empirisme ini bertolak belakang dengan aliran rasionalisme. Kenapa? Karena aliran empirisme menolak pernyataan bahwa manusia itu dilahirkan dengan fitrah pengetahuan mereka. Seperti itu. Lalu kita masuk kepada biografi John Locke. Nah, John Locke ini lahir di Brighton, Inggris pada tanggal 28 Agustus tahun 1632. Lalu ia menempuh pendidikan pada tahun 1647 di Westminster. Lalu pada tahun 1652 beliau mendapat beasiswa sekolah di Sekolah Gereja Kristus Oxford sampai ia selesai S2. Namun pada saat selesai ia S2, ia tidak mendapatkan nilai yang memuaskan. Karena kenapa? Karena pada saat itu ia kurang menyukai metode yang ada di sekolahnya tersebut. Dan pada saat itu juga ia lebih cenderung menyukai bidang sastra dan bidang medis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemikiran John Locke. Pemikiran yang pertama yaitu mengenai pengetahuan. Atau bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuan. Psikologi menurut John Locke yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan, perasaan, tanggapan, dan jiwa manusia yang didapatkan dari pengalaman. Seluruh pengetahuan itu berdasarkan pengalaman. Sebelum manusia mengalami sesuatu, maka pikiran dan rasio manusia itu belum berfungsi, seperti kertas putih atau tabula rasa yang kemudian diisi oleh pengalaman. Rasio itu berfungsi untuk mengolah pengalaman menjadi pengetahuan. Bisa dikatakan ketika manusia memiliki pengalaman yang banyak, maka ia akan mendapat pengetahuan yang banyak. Begitupun sebaliknya, ketika manusia mempunyai pengalaman yang sedikit, maka ia juga akan mendapatkan sedikit pengetahuan. Seperti itu. Lalu John Locke membagi pengalaman ini kepada dua bagian. Yang pertama adalah pengalaman lahiriah atau aktivitas indrawi, dan yang kedua adalah pengalaman batiniah atau kesadaran atas aktivitas melalui cara mengingat, meyakini, dan sebagainya. Pemikiran kedua yaitu mengenai agama dan negara. John Locke menyatakan bahwa perlu ada pemisahan antara agama dan negara. Karena kenapa? Karena agama dan negara itu sudah mempunyai tujuannya masing-masing. Adapun tujuan negara adalah untuk melindungi hak-hak dasar warganya, dan tujuan agama untuk mengusahakan keselamatan jiwa manusia untuk kehidupan abadi di akhirat setelah kematian. Agama itu merupakan urusan pribadi untuk kehidupan yang kekal, dan negara merupakan urusan masyarakat umum di dunia. Menurut John Locke juga, negara tidak boleh menganut suatu agama, apalagi sampai membatasi atau bahkan meniadakan suatu agama. Negara juga tidak boleh mengikuti urusan agama, dan agama tidak boleh menghalangi pelaksanaan tujuan negara. Pemikiran yang terakhir yaitu pemikiran John Locke tentang agama. Ia beranggapan bahwa agama Kristen adalah agama yang paling masuk akal, karena ajaran Kristen dapat dibuktikan oleh akal manusia. Manusia itu merupakan makhluk berakal budi disebabkan adanya tokoh pencipta yang mutlak. Kemudian ia juga meyakini bahwa Alkitab ditulis oleh ilham ilahi, namun ia juga menyatakan bahwa seluruh wahyu ilahi harus diuji oleh akal manusia. Demikian pembahasan di video kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga kita dapat bertemu di video selanjutnya. Saya Rifa Hazriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.